Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang praktek evaluasi estimasi ketidakpastian pengujian kimia secara volumetri atau titrasi dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel. Microsoft Office Excel adalah salah satu software dari Microsoft Office yang telah banyak digunakan untuk pengolahan data dengan sangat baik. Sehingga banyak pengolahan data secara statistika ini memanfaatkan aplikasi dari Microsoft Office Excel untuk mendapatkan pengolahan data yang terbaik untuk memperoleh satu kesimpulan dari hasil analisis. Nah, salah satu yang dapat dipraktekkan untuk pengolahan data menggunakan Microsoft Office Excel yaitu di dalam penentuan, pengukuran atau estimasi ketidakpastian pengujian pada analisis secara volumetri. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa analisis volumetri ini kan analisis atau penentuan secara kuantitatif zat pada suatu analit dengan didasarkan pada pengukuran volume larutan standar. Sehingga setiap analisis kuantitatif sebenarnya dapat kita tentukan nilai estimasi ketidakpastian pengukuran. Nah, Microsoft Office Excel ini dapat digunakan untuk mengolah data untuk menghasilkan nilai ketidakpastian pengukuran pengujian kimia yang dilakukan secara rutin di laboratorium, termasuk di dalamnya ketika laboratorium melakukan analisis pengujian secara rutin dengan cara titrasi atau volumetri. Nah, beberapa yang akan saya sampaikan terkait dengan teknis dari penggunaan Microsoft Office Excel ini di dalam estimasi ketidakpastian pengukuran, yaitu di sini saya akan menyampaikan salah satu praktek analisis atau pengujian klorida yang dalam pengolahan datanya kita memanfaatkan Microsoft Office Excel untuk memperoleh nilai kadar sekaligus nilai ketidakpastian pengukuran dan sampai pada bagaimana kita nanti akan melaporkan hasil akhir dari pengujian secara volumetri. Nah, pada kesempatan kali ini saya memberikan salah satu contoh yaitu analisis klorida. Ya. Analisis klorida itu dilakukan dengan dua tahapan. Tahapan pertama itu adalah melakukan standarisasi terhadap larutan perak nitrat. Karena perak nitrat ini kan larutan standar yang nantinya akan digunakan untuk penetapan kadar klorida. Nah, yang kedua itu adalah pengukuran sampel. Nah, kita akan memanfaatkan spreadsheet atau sheet yang ada di dalam Microsoft Excel ini untuk mendapatkan nilai kadar sekaligus nilai ketidakpastian. Di sheet pertama, saya digunakan untuk membuat model pengujian. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kalau kita menentukan analisis klorida itu ada dua tahapan, yaitu tahapan standarisasi dan tahapan penentuan konsentrasi, maka saya membuat model pengujiannya ada dua juga. Yang pertama adalah standarisasi, yang kedua adalah penentuan konsentrasi klorida dalam sampel. Nah, kita bisa melihat untuk skema kerja standarisasi di sini menggunakan standar natrium klorida yang kemudian dititrasi dengan perak nitrat dan hasil akhirnya nanti ditentukan konsentrasi
perak nitrat. Kemudian untuk yang penetapan konsentrasi klorida pada sampel dilakukan dengan pengambilan sampel dengan volume tertentu, kemudian ditambahkan dengan indikator kalium kromat, dan dititrasi dengan perak nitrat atau larutan standar perak nitrat yang telah distandarisasi, dan yang terakhir adalah penetapan konsentrasi klorida. Nah, penetapan konsentrasi klorida pada contoh penentuan kadar klorida kali ini yaitu menggunakan satuan miligram per liter atau dalam satuan ppm. Nah, pada sheet yang pertama, untuk model pengujian, setelah kita membuat skema kerja, kemudian yang kedua itu membuat rumus atau menentukan rumus atau persamaan konsentrasi klorida dalam sampel. Catatannya adalah ketika menuliskan rumus di dalam penetapan konsentrasi klorida dalam sampel, ini rumusnya ditulis secara detail. Karena dengan menuliskan rumus secara detail, maka nanti akan mempermudah tahapan berikutnya, yaitu di dalam penentuan diagram tulang ikan. Nah, setelah kita menentukan rumus secara detail, maka masih di sheet yang pertama ini kita membuat diagram tulang ikan. Tujuan dari pembuatan diagram tulang ikan adalah untuk mengetahui sumber-sumber ketidakpastian pada penentuan klorida. Nah, ini adalah untuk sheet yang pertama. Kemudian dilanjutkan untuk sheet yang kedua. Sheet yang kedua ini diisi dengan data pengamatan, baik data pengamatan untuk standarisasi perak nitrat maupun untuk penetapan klorida dalam sampel. Kemudian di sheet yang berikutnya kita akan membuat tabel ya. Untuk di sheet yang ketiga ini adalah tabel yang berisi tentang hasil pengukuran atau penentuan konsentrasi perak nitrat ya. Kemudian di sheet yang keempat itu digunakan untuk penentuan konsentrasi klorida dalam contoh air. Untuk yang sheet yang ketiga yaitu tentang standarisasi perak nitrat, kita dapat membuat tabel yang berisi 5 kolom ya. Misalkan di situ ada nomor, ada massa natrium klorida yang dibutuhkan, kemudian ada massa molekul relatif dari natrium klorida, kemudian volume perak nitrat yang dibutuhkan, dan kemudian yang terakhir adalah di kolom terakhir adalah hasil dari konsentrasi perak nitrat. Kemudian untuk yang di sheet yang keempat, kita bisa membuat di sheet yang keempat di kolom pertama itu ya, paling tidak itu ada 6 kolom ya. Kolom pertama itu diisi nomor, kemudian di kolom kedua adalah volume sampel, kolom ketiga adalah konsentrasi perak nitrat, kolom keempat itu volume perak nitrat, kemudian kolom kelima itu adalah massa atom relatif dari klorida, sedangkan kolom yang terakhir atau kolom yang 6 adalah kadar klorida dalam satuan miligram per liter. Kemudian di sheet berikutnya ya, di sheet berikutnya adalah digunakan untuk menghitung nilai ketidakpastian baku dari masing-masing sumber ketidakpastian. Jika kita misalkan ada 5 sumber ketidakpastian bakunya, maka kita bisa membuat 5 sheet berikutnya dengan penetapan nilai ketidakpastian baku. Kemudian untuk sheet yang kedua sebelum terakhir itu diisi dengan atau dibuat untuk penentuan nilai ketidakpastian gabungan dan nilai ketidakpastian diperluas. Guna mempermudah hasil perhitungannya, maka ada beberapa kolom atau tabel yang mungkin perlu ditulis ulang ya.
di sini kita bisa melihat untuk kolom yang pertama kita tuliskan nomor, kemudian kolom kedua volume titran, kemudian kolom yang ketiga adalah konsentrasi perak nitrat, kolom berikutnya adalah massa relatif dari atom klorida, kemudian kolom berikutnya adalah volume sampel. Nah, selanjutnya nilai ketidakpastian baku dari masing-masing sumber ketidakpastian kita bisa tuliskan di sini, karena dari contoh pada penentuan klorida ini kita telah menetapkan 4 sumber ketidakpastian, yaitu untuk volume titran, konsentrasi perak nitrat, massa atom relatif dari klorida dan volume sampel, maka sumber ketidakpastiannya juga ada 4, yaitu atau dalam hal ini ketika kita menghitung ketidakpastian bakunya itu juga ada 4, yaitu ketidakpastian baku untuk volume titran, kemudian ketidakpastian baku untuk konsentrasi perak nitrat, kemudian ada ketidakpastian baku untuk atom relatif dari klorida, kemudian ada ketidakpastian baku juga untuk volume sampel. Nah, setelah semua dihitung, maka di kolom berikutnya yaitu digunakan untuk menghitung nilai ketidakpastian relatif dari sumber-sumber ketidakpastian, ya, dengan rumus sigma mu x per x kuadrat. Ini adalah jumlah dari kuadrat, ya, jumlah dari kuadrat untuk ketidakpastian relatif dari masing-masing sumber ketidakpastian. Kemudian di kolom berikutnya adalah digunakan untuk mengukur, ya, akar kuadrat dari ketidakpastian relatif. Kemudian di kolom berikutnya adalah digunakan untuk menghitung nilai ketidakpastian gabungan, di mana nilai ketidakpastian gabungan itu merupakan hasil kali antara konsentrasi atau kadar sampel, atau dalam hal ini adalah kadar klorida, dengan akar kuadrat dari jumlah ketidakpastian relatif. Kemudian di kolom yang terakhir itu adalah digunakan untuk menghitung nilai ketidakpastian diperluas atau yang dengan simbol U, ya, dengan simbol U. Ini adalah nilai ketidakpastian diperluas. Nah, nilai ketidakpastian diperluas nanti akan dipengaruhi oleh faktor cakupan. Apakah nanti kita menggunakan 95% atau 99%. Tapi lazimnya di dalam pengujian kimia di laboratorium untuk estimasi ketidakpastian pengukuran untuk nilai ketidakpastian diperluasnya menggunakan faktor cakupan 2 dengan nilai tingkat signifikansinya sebesar 95%. Kemudian di sheet yang terakhir ini kita bisa digunakan untuk membuat laporan hasil pengujian setiap kali pengujian. Jadi kalau di contoh ini misalkan saja kalau di laboratorium pengujian kimia yang melakukan secara rutin untuk parameter klorida, kita bisa membuat tabel dengan kolom berisi tanggal, kode sampel, dan hasil. Hasil untuk yang di kolom C ini diisi dengan kadar, kemudian di kolom yang E ini diisi dengan nilai ketidakpastian, sedangkan di kolom yang F ini adalah satuan dari analit atau satuan kloridanya. Nah, berikutnya akan saya sampaikan aplikasi dari Microsoft Office Excel ini untuk menghitung nilai ketidakpastian dari analisis klorida dalam sampel atau contoh air. Nah, di sheet yang pertama ini
kita gunakan untuk membuat model skema kerja, baik itu skema kerja untuk standarisasi perak nitrat menggunakan natrium klorida ataupun penentuan konsentrasi klorida dengan menggunakan larutan standar perak nitrat yang sudah distandarisasi. Kemudian setelah itu kita buat rumusnya. Ya, catatannya di sini adalah rumus penentuan kadar klorida itu ditulis secara detail, secara lengkap gitu. Nah, ketika kita menuliskan secara detail rumus penentuan klorida, kita akan mendapatkan persamaan konsentrasi klorida dalam satuan miligram per liter itu sama dengan volume perak nitrat kali konsentrasi perak nitrat kali massa atom klorida dibagi dengan volume sampel kali 1000 ml. 1000 ml ini merupakan konversi dari mililiter menjadi liter ya. Sedangkan volume perak nitrat adalah volume yang digunakan untuk titrasi sampel dalam menentukan klorida dalam contoh air. Sedangkan konsentrasi perak nitrat atau yang disimbolkan CAG ini adalah konsentrasi hasil standarisasi. Nah, setelah kita menentukan rumus atau membuat rumus secara detail, kita bisa melihat dari rumus itu ada 4 komponen yang paling penting, yaitu volume perak nitrat, konsentrasi perak nitrat, bobot atom klorida, dan volume sampel. Sehingga kalau kita menentukan nilai ketidakpastian pengukuran untuk penetapan konsentrasi klorida, kita buat diagram tulang ikannya, di mana di ujung yang paling ujung ini adalah konsentrasi dari klorida dengan satuan miligram per liter. Sedangkan komponen-komponen utama yang ada pada rumus itu dijadikan tulang utama. Bahasanya ini adalah tulang utama ya. Berarti ada 4 tulang utama yang wajib masuk. Di sini ada volume perak nitrat, ada konsentrasi perak nitrat, ada bobot atom klorida, dan volume sampel. Nah, untuk volume perak nitrat sendiri itu dipengaruhi oleh kalibrasi Buret dan faktor Mue. Oleh karena itu, kita juga bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan ketidakpastian baku volume perak nitrat. Ketidakpastian baku volume perak nitrat itu merupakan ketidakpastian gabungan dari kalibrasi Buret dan ketidakpastian yang berasal dari faktor Mue. Sedangkan ketidakpastian baku untuk konsentrasi perak nitrat itu merupakan ketidakpastian gabungan dari proses standarisasi. Dari skema yang ada kita bisa memperhatikan bahwa standarisasi perak nitrat yaitu menggunakan bahan natrium klorida standar yang ditimbang terlebih dahulu, kemudian dilarutkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambah dengan indikator kalium kromat, baru kemudian dititrasi dengan perak nitrat. Nah, sehingga kita bisa menentukan sumber-sumber ketidakpastian untuk ketidakpastian baku perak nitrat itu sendiri, yaitu berasal dari massa natrium klorida, kemudian bobot molekul natrium klorida, dan volume perak nitrat yang digunakan untuk standarisasi. Sehingga kita bisa juga melihat di sini bahwa untuk ketidakpastian massa natrium klorida itu berasal dari ketidakpastian kalibrasi neraca, kemudian ketidakpastian bobot molekul dari natrium klorida itu berasal dari ketidakpastian atom natrium dan ketidakpastian atom klorida. Sedangkan untuk volume perak nitratnya itu berasal dari ketidakpastian yang berasal dari kalibrasi Buret dan ketidakpastian faktor Mue. Nah, berikutnya adalah untuk ketidakpastian volume sampel itu merupakan ketidakpastian yang berasal dari kalibrasi pipet dan ketidakpastian dari faktor Mue. Nah, dari diagram tulang ikan ya, serta rumus yang sebelumnya kita bisa melihat bahwa terdapat 4 ketidakpastian baku.
yaitu ketidakpastian baku volume perak nitrat, ketidakpastian baku konsentrasi perak nitrat, ketidakpastian baku atom klorida, dan ketidakpastian baku volume sampel. Nah, kemudian kita bisa membuka sheet yang berikutnya. Sheet berikutnya dibuat untuk menentukan data-data hasil pengujian, baik data pengujian untuk standarisasi maupun untuk data pengamatan sampel. Nah, ini misalkan kita buat ya, biar tertelusur waktunya, maka kita buat tabel atau kolom-kolom, ada tanggal gitu ya, yang menunjukkan bahwa ini adalah identitas waktu pelaksanaan kegiatan pengujian. Nah, pada saat standarisasi maka ada massa natrium klorida, ada volume perak nitrat, dan ada bobot atom natrium klorida. Mungkin kalau dalam sampel kita bisa menentukan kode sampelnya ya, kode sampel. Kalau kegiatan rutin di laboratorium pengujian, misalkan di sebuah perusahaan ya, itu akan mencoba melakukan kegiatan pengujian secara rutin, maka mungkin ada kode-kode sampel, termasuk identitasnya adalah tanggal pelaksanaan pengujian. Nah, kita bisa mencoba di sini ya, di pengujian untuk sampel. Di sini ada kode sampel, ada volume sampel yang dianalisis, kemudian ada volume titran, kemudian ada bobot atom klorida, serta suhu dari tempat pengujian. Nah, kita misalkan saja ini di data pengamatan, kita coba di sini ya. Ini ada data pengamatan untuk tanggal 1 Desember. Kemudian pertama proses standarisasi. Standarisasi menggunakan natrium klorida sebanyak 50 mg. 50 mg. Kemudian ternyata membutuhkan volume perak nitrat untuk mencapai titik akhir titrasi sebesar 7,5 ya. Sedangkan bobot atom kan ini nilainya sudah tetap ya. Nah, kemudian untuk yang sampel, misalkan sampelnya 100 ml, kemudian dibutuhkan volume perak nitrat untuk untuk menentukan kandungan klorida dalam sampel, misalkan 4 ml. Kemudian data bobot atom dari klorida kan 35,5, sedangkan contoh misalkan suhu pengujiannya adalah 25 ml. Ingat di sini semua yang paling penting juga adalah satuan-satuan ini dari awal juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian di sheet yang berikutnya dipakai atau digunakan untuk menghitung konsentrasi larutan standar ya. Jadi kalau dari proses yang ada atau dari prosedur untuk melakukan standarisasi, kita bisa menentukan rumus untuk penetapan konsentrasi perak nitrat itu adalah massa dari natrium klorida dalam satuan miligram dibagi dengan massa molekul dari natrium klorida ya. Kalau di sini berarti satuannya adalah miligram per milimol gitu ya. Kemudian dibagi dengan banyaknya volume perak nitrat yang digunakan untuk titrasi dalam satuan mililiter. Sehingga kalau kita mendapatkan di sini ya, ini kalau dari dari sheetnya atau dari kolomnya, maka ini kita bisa perhatikan kolom dari B dibagi dengan kolom dari C dibagi lagi dengan kolom yang baru dari D ini, sehingga kita bisa mendapatkan konsentrasi perak nitrat sebesar 0,11408 molar. Nah, berikutnya adalah kita lihat di penetapan konsentrasi atau kadar ya. Dari kadar tadi kita tahu, ini kita tulis saja data pengamatannya sama dengan data pengamatan volume sampel diambil dari data pengamatan. Kemudian konsentrasi perak nitratnya itu diambil dari sheet sebelumnya, yaitu hasil standarisasi. Kemudian volume perak nitrat yang digunakan untuk standarisasi kita ambil dari data pengamatan. Kemudian bobot atom klorida juga bisa diambil dari data pengamatan. Sehingga kalau kita menggunakan rumus yang pada model pengujian, kita bisa memperoleh kadar kloridanya sebesar 161,5
mg per liter. Nah, kalau kita sudah menetapkan konsentrasi dari klorida atau kadar dari klorida, selanjutnya kita menghitung nilai ketidakpastian baku dari masing-masing penyumbang ketidakpastian. Yang pertama adalah di sheet selanjutnya, yaitu adalah ketidakpastian baku yang berasal dari volume perak nitrat, ya, volume perak nitrat. Jadi volume perak nitrat itu yang mempengaruhi adalah berasal dari kalibrasi buret dan faktor Moe. Jadi di sini kita bisa menuliskan, misalkan untuk yang datanya itu tetap dan tidak berubah, itu ada beberapa, kita buat warna yang berbeda begitu. Untuk data yang tidak berubah-ubah, ini datanya sifatnya sudah pasti. Misalkan ini di data pengamatan yang sudah tetap, ini ada yang pertama adalah kalibrasi buret, ya. Ditulis nilai ketidakpastian misalkan 0,01 mililiter, ya, satuannya mililiter. Distribusinya misalkan normal, kemudian menggunakan faktor cakupan 2, ya. Faktor cakupan 2 misalkan ini informasinya berasal dari sertifikatnya, karena ini sumber informasi dari sertifikat kalibrasi, misalkan faktor cakupannya 2 dengan nilai ya, dengan faktor cakupan 2. Nah, kemudian suhu kalibrasi 20 derajat Celcius, ya, satuannya derajat Celcius. Kemudian faktor Moe itu adalah nilainya adalah 0,00021 per derajat Celcius, atau derajat Celcius pangkat minus 1, atau 2,1 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Sehingga ketidakpastian ketidakpastian untuk kalibrasi, ya, ketidakpastian dari volume kita bisa menghitung di sini, ya. Ini untuk ketidakpastian yang berasal dari kalibrasi buret, ya. Ketidakpastian baku buret kan rumusnya adalah nilai ketidakpastian yang ada di dalam sertifikat dibagi dengan faktor cakupan. Nah, nilai ketidakpastian yang ada di dalam sertifikat itu ada di kolom D4, sedangkan untuk faktor cakupannya ada di kolom G4 gitu, sehingga kita bisa menghitung. Nah, kemudian di tabel berikutnya yang di bagian bawah yang berwarna kuning itu, kita bisa melihat yang pertama adalah misalkan untuk Mucal, ya. Mucal kita bisa ambil dari tabel yang nilainya tetap tidak berubah-ubah, ya, yang tidak berubah-ubah. Kemudian untuk volume perak nitrat adalah volume yang diambil ketika titrasi untuk sampel. Misalkan untuk suhu pengujiannya itu juga diambil dari data pengamatan. Kemudian selisih dari suhu atau delta T. Delta T ini merupakan selisih suhu dari suhu pengujian dikurangi dengan suhu kalibrasi, ya. Kalau kita lihat misalkan di sini berarti dari D10 dikurangi dengan C2. Nah, kita mendapatkan selisih suhu yaitu sebesar 5 derajat Celcius. Sehingga kita bisa menghitung untuk ketidakpastian asal faktor Moe, ya. Ketidakpastian faktor Moe itu rumusnya adalah selisih dari suhu, ya, selisih dari suhu yang yang kolom atau di kolom E10 ini, ya, dibagi dengan nilai faktor cakupan, dikali dengan ketetapan faktor Moe dikalikan dengan suhu. Maka kita akan mendapatkan nilainya sebesar ini, ya. Jadi kita coba ulangi, sama dengan, ya, dalam kurung selisih suhu, ya, kemudian dikalikan aja langsung, nggak apa-apa, dikalikan dengan ketetapan faktor Moe dikalikan dengan mohon maaf, kita coba ulangi lagi. Delta T ini adalah kurung buka, delta T dikalikan dengan volume perak nitrat yang digunakan dikalikan dengan ketetapan faktor Moe dibagi dengan
faktor cakupan. Nah, maka kita akan dapatkan nilainya sebesar 0,0021 ml. Kemudian untuk yang secara keseluruhan ketidakpastian berasal dari volume titran, kita bisa menjumlahkan ya akar kuadrat dari ketidakpastian asal kalibrasi dan ditambah dengan ketidakpastian faktor Moe yang dikuadratkan, sehingga kita bisa menuliskan ya, kalau di dalam formulanya kita bisa menuliskan sama dengan SGRT untuk B yang ke-10 atau ketidakpastian asal kalibrasi buret dikuadratkan ditambah dengan ketidakpastian asal faktor Moe, yaitu ada di F10 dikuadratkan. Nah, kita akan dapatkan nilainya sebesar 0,00542 ya mililiter. Selanjutnya untuk yang sheet berikutnya kita bisa gunakan di sini untuk menghitung ketidakpastian konsentrasi perak nitrat. Nah, di sini memang kita perlu lebih jeli dan lebih hati-hati lagi, karena dalam proses proses titras penentuan ketidakpastian baku dari perak nitrat ini kan dari proses standarisasi ya. Maka kita coba di sini kita membuat dua tabel, tapi kita kasih warna yang agak berbeda, biar yang di bagian atas ini adalah yang memang kecenderungan tidak mengalami perubahan. Contoh di sini untuk ketidakpastian baku volume agennya untuk standarisasi kalibrasi buret itu misalkan dari sertifikat ya, kita hitung dan seterusnya seperti sebelumnya. Kemudian untuk neraca misalkan ini informasinya dari sertifikat juga sumber informasinya, nilai ketidakpastiannya misalkan 0,0015 gram gitu ya. Kemudian faktor cakupannya 2, maka kita bisa menentukan nilai ketidakpastian dari kalibrasinya sebesar 0,000775. Kemudian untuk ketidakpastian asal atom ya, ini berasal dari literatur, misalkan diambil dari jurnal yang dikeluarkan oleh IUPAC, mendapatkan nilai ketidakpastian sebesar 0,002 gram per mol. Kemudian untuk massa natrium itu juga dari literatur yang bisa diambil dari jurnal IUPAC, sebesar nilainya adalah 0,000002 gram per mol ya. Asumsinya misalkan menggunakan distribusi rektangular, kemudian faktor cakupannya adalah akar 3. Ini kita menggunakan akar 3 ya, akar 3 atau nilainya 1,732051. Kemudian kita akan dapatkan ketidakpastian baku masing-masing. Nah, kemudian dari proses standarisasi maka kita juga bisa menentukan ini dari kegiatan standarisasi ini ya. Di sini kita misalkan ini adalah pertama konsentrasi perak nitrat. Ini kita bisa ambilkan ya, kita coba ulangi, ini bisa diambilkan sama dengan dari konstan proses standarisasi ya, sama dengan di sini ya, dari standarisasi. Nah, ini nilainya adalah 0,114 dan seterusnya. Kemudian volume standarisasi ya, volume standarisasi jadi ada data pengamatan, kemudian massa natrium klorida, maaf ini massa natrium klorida dalam satuan miligram gitu ya, 50 mg, kemudian MR-nya adalah tetapan, suhu pengujiannya 25, delta T-nya 5 ya, karena selisih dari 25 derajat dikurangi 20. Kemudian kita dapat nilai ketidakpastian faktor Moe, ketidakpastian volume titran, kemudian kita juga dapat nilai ketidakpastian massa natrium klorida ya, massa ketidakpastian dari bobot atom natrium klorida. Setelah itu kita tentukan nilai ketidakpastian baku relatif yang dijumlahkan setelah dikuadratkan dan dijumlahkan gitu ya. Kemudian setelah itu kita di akar ya, ketidakpastian baku relatifnya di akar kuadratkan, kemudian dikalikan dengan konsentrasi larutan standar, maka kita akan mendapatkan nilai ketidakpastian baku dari perak nitrat. Ini adalah nilai ketidakpastian baku perak nitrat dari hasil standarisasi. Kemudian di berikutnya ini karena nilainya tetap, ini tidak akan berubah-ubah, saya ambil satu misalkan ini adalah ketidakpastian atom
CL ya, sumber informasinya dari literatur, misalkan dari jurnal UPAC, nilai ketidakpastian sebesar 0,002 gram per mol, mengasumsikan distribusinya adalah distribusi rektangular ya, dengan faktor cakupannya akar 3, maka kita bisa menghitung nilai ketidakpastiannya adalah nilai ketidakpastian yang ada pada literatur dibagi dengan faktor cakupan atau menggunakan distribusi rektangular. Nah, akan kita mendapatkan nilainya 0,00115. Kemudian yang berikutnya adalah untuk penentuan ketidakpastian asal volume sampel ya. Misalkan ini juga diambil dari data sertifikat ya, ada kalibrasi pipet, suhu kalibrasi, dan ketetapan faktor Moe. Kita akan menghitung karena di sini misalkan nilai ketidakpastiannya sebesar 0,02, kemudian satuannya mililiter, kita bisa menghitung karena faktor cakupannya 2, maka nilai ketidakpastiannya adalah 0,02 dari nilai ketidakpastian yang tercantum di dalam sertifikat dibagi dengan nilai faktor cakupan. Nilainya adalah 0,02. Kemudian untuk ketidakpastian baku faktor Moe ya, sama seperti sebelumnya, kita dapat menentukan nilai ketidakpastian baku faktor Moe. Kemudian kita juga akhirnya dapat menghitung nilai ketidakpastian baku untuk volume titran pada saat titrasi sampel ya. Kemudian yang berikutnya ini kita membuat tabel untuk menghitung ketidakpastian gabungan dan ketidakpastian diperluas. Kita membuat tabel ya, paling tidak di sini sebagai nilainya atau X-nya terdiri dari 4, karena kita di awal saya sampaikan tadi ada 4 ketidakpastian baku. Paling tidak kita juga bisa menghitung di sini ada 4 ketidakpastian baku. Yang pertama adalah volume titran, konsentrasi perak nitrat, kemudian ada bobot atom, kemudian ada volume sampel, dan masing-masing sudah kita cari. Kemudian kita tinggal mengelingkan saja ke dalam tabel di berikutnya. Ada volume titran, ada ketidakpastian volume titran, ada ketidakpastian baku untuk perak nitrat, ada ketidakpastian baku untuk AR klorida, kemudian ada ketidakpastian baku untuk volume sampel. Kemudian kita cari ketidakpastian baku relatif yang dikuadratkan dan dijumlahkan. Kemudian ketidakpastian relatifnya itu di akar kuadratkan. Setelah itu dikalikan dengan konsentrasi ya, dikalikan dengan konsentrasi, dan setelah dikalikan dengan konsentrasi hasilnya nanti dikalikan dengan faktor cakupan. Misalkan kita menggunakan faktor cakupan 95%. Maka di sini nilainya adalah nilai dari ketidakpastian gabungan dikalikan dengan faktor cakupan. Yang saya ambil di sini nilainya adalah 2 ya, nilainya 2. Jadi nilainya 2 menggunakan telang kepercayaan sebesar 95%. Kemudian di laporan hasil uji kita bisa menentukan, nah di sini tanggalnya sebesar pada tanggal 1 Desember 2020 dengan kode sampelnya adalah AL1, hasilnya adalah 161,99 plus minus 0,55 mg per liter. Nah, apabila kita sudah menggunakan model seperti ini, maka kita bisa pergunakan untuk kegiatan pengujian secara rutin ya. Jadi kalau misalkan saja dari data pengamatan, taruhlah misalkan kita di data pengamatan tanggal, taruhlah misalkan tanggal 2 Desember misalkan. 2 Desember ya, 2 Desember tahun 2020 misalkan saja, menggunakan massa natrium klorida yang dibutuhkan ternyata menggunakan 25 mg misalkan saja. Kemudian volume perak nitrat untuk standarisasi sebesar 3,4 misalkan. Kalau bobot molekulnya sama ya, kita tinggal copy saja. Kemudian kita misalkan menggunakan kode AR2 misalkan, AR2 ya. Kemudian volume sampelnya misalkan 100 misalkan. Tapi yang hasilnya untuk volume titran yang dibutuhkan misalkan sebesar 3,5. Kalau suhu bobot atomnya tetap, kemudian misalkan suhunya pada saat pengujian 26.
maka kita bisa langsung mengecek di akhir hasil dari laporannya. Kita bisa langsung mengecek di sini laporannya, tinggal kita copy. Mohon maaf, kita masing-masing harus kita copy dulu gitu ya, dari standarisasi. Misalkan kita tarik langsung ke bawah begini, kedua, nah kita ketemu. Kemudian dari kadarnya juga kita tarik ke bawah. Kemudian dari ketidakpastian baku untuk volumenya juga kita tarik ke bawah. Kemudian untuk yang ketidakpastian baku asal standarisasi, ini juga sama, kita tarik ke bawah begitu. Kemudian untuk ketidakpastian atom kloridanya tetap, kemudian untuk ketidakpastian volume sampelnya tinggal kita tarik ke bawah ya, kita tarik ke bawah, ini hasilnya. Kemudian yang nilai ketidakpastian gabungan dan diperluas juga kita sama seperti sebelumnya. Nah, ini mohon maaf, ini ada kekeliruan, kita cek kekeliruannya di mana. Oke, sebentar ya. Oke, ketidakpastian gabungan. Oke, kita coba lihat di sini, mungkin ada satu yang dikunci sebelumnya. Ini adalah volume sampel, kemudian ini volume sampel, ini adalah karena di sini ya, maaf, volume titran ya, berarti ada masalah di volume titran. Kita coba kembali ke volume titran, yaitu volume ketidakpastian baku volume titran, konsentrasi. Nah, ini mungkin di sini, oh ini ada kekeliruan, mohon maaf. Mungkin ini ada perlu yang ini ada yang harusnya dikunci terlebih dahulu ya. Jadi yang kita kunci adalah yang nilai di C6 ya. C6 kita kunci dulu, termasuk kemudian yang di G4 ini kita kunci juga ya. Kemudian kita enter, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah ada nilainya. Ini kita bisa yang kembali ke sini. Nah, ini sudah ada nilainya ya, ketidakpastian bakunya dan ketidakpastian gabungannya. Tinggal kita ini juga tarik ke bawah. Nah, ketidakpastian diperluasnya, ya kan ya. Ini sudah kita peroleh nilai ketidakpastian diperluas gabungan dan diperluas. Ini gabungan, yang ini diperluas, sehingga hasil akhirnya kita tinggal tarik ke bawah begitu sama. Nah, ternyata di hasil yang pada tanggal 2 Desember dengan kode sampel AR2, hasilnya adalah konsentrasi kloridanya 156,33 dengan nilai ketidakpastiannya sebesar 0,70 mg per liter. Demikian praktek dari aplikasi Microsoft Office Excel untuk penetapan kadar klorida dalam sampel air. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan nanti apabila ada yang menghendaki informasi berikutnya dapat kontak langsung ke saya melalui email di torikul.huda@ui.ac.id. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.